إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perbuatan syirik dan bid'ah? Ya, untuk bisa terhindar dari perbuatan itu, ya kita harus belajar dulu. Itu yang paling penting, kita belajar agama ini, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Jadi kepada seluruh yang hadir dan juga kepada seluruh pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala, antum berusaha bagaimana belajar agama yang benar. Datang ke majelis ilmu. Jadi nggak cukup dengan mendengarkan Radio Roja atau TV Roja, nggak cukup. Yang dikatakan ilmu itu datang ke majelis ilmu. Karena beda, antum duduk di majelis ilmu dengan dengarkan radio atau mendengarkan TV, beda. Kalau datang ke majelis ilmu, jelas kita duduk, datangnya jalannya kita itu mendapatkan pahala ke majelis ilmu. Kemudian duduk di masjid Allah ini mendapatkan barokah, dihadiri oleh malaikat, didoakan juga oleh malaikat. Makanya harus datang ke majelis ilmu, belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan belajar Quran Sunnah ala fahmi salaf, yang kedua cari guru yang benar. Ini faktor guru juga menentukan. Guru, makanya dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru amman takhuduna dinakum. Adalah kalian melihat kepada siapa kalian belajar. Kalian belajar kepada siapa? Gurunya siapa? Dia ngerti enggak akidah, ngerti enggak manhaj, ngerti enggak pemahaman yang benar. Itu dulu. Banyak yang membuat juga orang itu sesat. Ya, yang pertama tadi, yang poin pertama tadi, nggak belajar dia, ngikut orang banyak. Yang kedua, dia belajar sama guru yang nggak jelas, manhajnya nggak jelas, pemahaman yang nggak jelas. Seperti yang kita lihat sekarang banyak orang. Kan juga banyak juga orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, banyak juga. Tapi hakikatnya akidahnya nggak benar, manhajnya nggak benar. Orang-orang hizbiyin, harakiyin dan yang lainnya. Nggak boleh. Kita kalau mau belajar, lihat dulu dia. Dia ini dulu belajar kepada siapa? Dan apa kitab yang dikaji? Bagaimana pembahasan dia, benar atau tidak? Lihat. Inna hadzal ilma din fanzuru amman takhuduna dinakum. Juga lihat bagaimana tentang ibadahnya. Sampai dulu orang kalau mau belajar, lihat dulu dia. Ini orang ini benar enggak? Akidahnya, manhajnya benar atau tidak? Salatnya dilihat dulu, salatnya benar apa tidak? Salatnya dilihat. Kalau salatnya baik, benar dia salatnya, baru mereka duduk untuk belajar. Seperti itu. Enggak seperti sekarang orang dengar ceramahnya enak, retorikanya bagus, belajar. Akhirnya lama-lama apa? Sesat. Ada orang belajar kepada orang yang baru tobat. Gimana? Akal yang mana bisa terima? Apalagi syariat. Syariat itu nggak terima. Orang baru tobat, nggak punya ilmu, orang datang dengerin ceramahnya. Ini orang bodoh. Belajar kepada orang yang alim, yang menguasai Quran dan Sunnah fahmi salaf. Bukan kepada orang yang baru tobat. Bukan. Jadi harus, nggak boleh kita belajar dengan ahlul bidah, tidak boleh, selama-lamanya nggak boleh. Bab Nabi bersabda, inna min asyratis sa'a ayul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat yaitu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Al asagir yaitu ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, selama-lamanya nggak boleh. Jadi harus, ini diriwayatkan Imam Abdullah bin Mubarak dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh Imam Abdul Mubarak bahwa al-asagir yaitu ahlul bid'ah. Jadi yang pertama tadi kita harus belajar. Yang kedua, cari gurunya yang benar. Yang ketiga juga kita harus dukung juga dengan mencari teman-teman yang soleh. Cari teman-teman yang baik. Nah, sekarang kadang-kadang dianggap ya nggak apa-apalah. Dia kan juga tokoh, dia juga dai. Kita gabung dengan mereka. Ini awalnya sepertinya baik gitu, ingin bersatu dengan semua orang. Tapi lama-kelamaan gimana? Bisa nggak keluar dia? Nggak bisa keluar. Akhirnya gabung dan membenarkan perbuatan bid'ah mereka.
Ini yang terjadi sekarang. Orang gabung dalam kelompok-kelompok, dan sudah saya jelaskan tentang mauqif ahlu sunnah terhadap ahlul bidah bagaimana. Ketika dia gabung dengan kelompok-kelompok pengajian ahlul bidah, kumpulan ahlul bidah, akhirnya apa? Dia membenarkan bid'ahnya atau mengingkari bid'ahnya? Membenarkan akhirnya. Lama-kelamaan dia ikut. Makanya ibu yang bertanya, dan juga kepada semua yang hadir, dan juga semua pendengar dan pemirsa TV Roja, jangan ikut dalam pengajian-pengajian bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh gabung dengan mereka. Nggak bisa. Mereka disuruh ngaji sama kita juga nggak mau. Kok kita gabung dengan mereka? Nggak boleh. Mereka ahlul bidah suruh ngaji nggak bakal mau dengan kita. Nggak bakal mau. Tapi tetap kita mendakwakan mereka, harus mendakwakan. Dakwah ahlul bidah tetap dakwah. Tapi gabung kumpul dengan mereka tidak. Kalau dakwah bisa kita dakwah. Dan dakwah nggak mesti kita ceramai karena mereka para dai sebagiannya. Bisa ketika ketemu di mana kita ingatkan dia. Atau mungkin ketika haji umroh kita ketemu, kita ingatkan dia. Atau di mana? Tapi gabung sengaja kumpul dengan mereka tidak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Atau datang ke hadir di pengajiannya ahlul bidah tidak boleh. Karena sama juga menuntut ilmu. Sedangkan kata Nabi SAW, tidak boleh belajar kepada ahlul bidah. Ini sabda Rasulullah SAW, nggak boleh. Itu yang ketiga. Jadi harus perhatikan, nggak boleh kita duduk dengan ahlul bidah, nggak boleh bermajlis dengan ahlul bidah, nggak boleh juga kita gabung dengan ahlul bidah, nggak boleh hadir pengajian ahlul bidah selama lamanya, nggak boleh. Lagi perkumpulan-perkumpulan mereka nggak boleh. Yang keempat, yang harus kita perhatikan supaya kita terhindar dari perbuatan syirik dan bid'ah, yaitu kita harus baca buku-buku yang bermanfaat. Buku-bukunya harus lihat itu. Harus kita betul-betul seleksi bukunya. Yang mana buku ahli sunnah, yang mana buku ahli bidah, jangan dibaca. Dari buku juga banyak menyebarkan virus syubhat kepada kita. Termasuk buku juga, jangan antum baca di media sosial itu. Itu banyak syubhatnya, banyak juga fitnahnya, banyak juga kesesatannya banyak. Kadang orang baca kan penasaran, ini bagus nih omongannya, masya Allah, nggak taunya sesat. Ingat bahwa syubhat itu luar biasa indahnya, tapi hati manusia lemah. Kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifa wa syubha khatta'a. Hati manusia lemah dan syubhat itu menyambar. Jadi baca yang kita lihat itu, perhatikan itu. Karena nggak bisa kita seleksi yang di media sosial. Bahkan kadang-kadang yang nulis juga doktor. Kita pikir, wah ini bagus ini, bahasanya indah, nggak menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Makanya kita hati-hati. Makanya kita tanya kepada guru kita yang betul-betul tahu tentang akidah yang benar, mana yang tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum lebih banyak sibukkan dengan baca Quran, baca tafsirnya, baca hadis Nabi, daripada antum baca media sosial. Nggak ada manfaatnya. Ada sedikit manfaatnya, tapi yang banyak tidak manfaat. Dan banyak juga orang-orang yang berusaha untuk mengadu domba, banyak di situ. Yang menyebarkan syubhat sangat banyak, bukan sedikit. Hati-hati. Karena ada orang-orang yang dia nggak belajar, nggak ngaji, nggak duduk masih ilmu, tapi apa? Bacanya apa? Di media sosial. Jadi Ustadz Google. Ini rusak yang seperti ini. Na'udzubillah. Ini menyesatkan manusia nantinya. Belajar Quran, baca Quran setiap hari, baca hadits Nabi setiap hari, selamat nanti, insyaallah. Kalau nggak paham tanya kepada guru. Kemudian yang terakhir yaitu cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kalau kita mau terhindar dari bid'ah, cari teman yang soleh, teman betul-betul yang sunnah, yang mengajak kita kepada sunnah dan menjauhkan perbuatan. Jangan berteman dengan ahlul bid'ah. Artinya dakwah tetap oleh mereka, tapi jadikan dia sahabat karib nggak boleh. Nggak boleh. Ini untuk kita selamat, karena jalan selamat itu betul-betul panjang dan jauh, perjalanan selamat. Sedangkan kesyirikan, bid'ah, kesesatan cepat sekali. Karena setan berusaha bagaimana menyesatkan manusia semuanya. Dan kita wajib berhati-hati jangan sampai kita sesat.